Apa kabar Sobat Headway? Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat tutorial untuk melakukan penjadwalan tes bagi peserta tes kita. Jadi untuk penjadwalan, kita akan memilih menu di sebelah kiri dan kita cari menu kuota kode tes. Jadi kita ke kode tes ya. Di salah satu bagian submenunya, terdapat pembelian untuk produk-produk tes yang ada di Headway Test. Seperti kita lihat misalnya di sini ada produk Test of English Proficiency, Test of Academic Aptitude, dan seterusnya. Ya, transaksinya bisa dilakukan di dalam platform sesuai kebutuhan dan jumlah peserta, seperti ini. Kembali, apabila kita sudah memiliki kode tes, maka kita tinggal buat jadwal tes. Tapi untuk melihat berapa kita punya jadwal kode tes untuk digunakan dalam menjadwalkan tes, kita dapat melihatnya di menu kode tes pada bagian daftar. Nah, di sini terlihat dari parameternya ya, atau dari infografisnya, bahwa ada 200 kode tes yang belum terpakai, yaitu mini tes SKD sebanyak 100 kode dan mini tab sebanyak 100 kode. Kita tentu bisa membagikan kode tes yang ada ini kepada peserta kita. Tetapi mereka harus menjadwalkan secara mandiri. Jadi, untuk halaman partnership ini, dashboard partnership, sebaiknya kita yang melakukan penjadwalan. Bagaimana caranya? Jadi, setelah kita tahu bahwa kita punya persediaan kode tes sebanyak 200 secara keseluruhan, kita bisa mulai buat jadwal tes. Jadi, di sini sudah ada stok produk yang dimiliki oleh partner, yaitu mini tes SKD dan mini tab. Kemudian, belum ada list penjadwalan tes yang pernah dibuat. Kita mulai dengan pilih tombol tambah baru di bagian atas. Nah, di sini kita pilih produk, misalnya Mini Test of English Proficiency atau disingkat Mini Tab. Maka muncul jumlah kuota di bagian berwarna hijau ini sebanyak 100 kode tes. Kita akan jadwalkan pada tanggal tertentu, misalnya di akhir pekan hari Jumat. Kemudian berapa kode dari 100 ini yang akan digunakan? Misalnya 10. Kemudian kita tetapkan waktu pelaksanaannya. Range-nya antara 1 sampai 1,5 jam. Dan format waktu di dalam server untuk penjadwalan ini adalah WIB, atau Waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi, Sobat Headway harus diingat betul, bahwa pelaksanaan penjadwalan adalah menggunakan format WIB. Misalnya kita jadwalkan pukul 7 pagi, jadi kalau WITA itu ada di pukul 8. Seperti ini ya, atau kita bisa ketik seperti ini. Jadi ini adalah 07.30 sampai dengan 08.30 WIB. Tetapi apabila siswa atau peserta itu berada di zona WITA, maka otomatis di dalam mobile phone-nya atau device-nya akan berubah sesuai dengan waktu lokal. Tapi untuk penjadwalan tetap kita gunakan setup WIB. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi sesuai dengan informasi yang kita pentingkan. Misalnya coba tes siswa kelas 11. Kita buat. Nah, maka di sini sudah ada muncul di dalam list, yaitu penjadwalan pertama pada tanggal 13 Maret pukul 7.30 sebanyak 10 peserta. Bagaimana apabila kita menjadwalkan peserta yang kita ingin untuk diikutsertakan dalam tes? Kita tinggal pilih menu lihat. Nah, di sini adalah 10 kode tes yang bisa dibagikan kepada peserta untuk digunakan, sehingga peserta tidak perlu menjadwalkan secara mandiri. Otomatis kode tes ini akan mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh administrator dari Headway Test Partnership. Kemudian, cara kedua, kita juga bisa menjadwalkan dengan mencari nama peserta apabila peserta sudah membuat akun di Headway Test Account atau HTA, yaitu akun bagi peserta tes. Misalnya kita cari dengan nomor telepon. Bahwa peserta dengan nama yang sudah dicantumkan dalam tabel itu, apabila dicek ke akun HTA peserta yang bersangkutan, maka akan muncul di jadwal tesnya, yaitu tes yang akan dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh admin. Jadi demikian,
kita bisa copy kode-kode tesnya ini untuk dibagikan kepada masing-masing peserta. Jadi satu kode tes hanya untuk satu produk tes dan satu peserta. Tidak bisa digunakan berulang, karena kode tes ini adalah unik, jadi hanya satu kali pemakaian. Bagaimana untuk membatalkan apabila ada peserta yang sudah dijadwalkan, namun kita merasa bahwa ini orang yang salah? Kita tinggal silang, ya batalkan, maka data peserta itu akan terhapus. Berikutnya, untuk icon pensil ini, apabila kita ingin melakukan perubahan jadwal, baik itu tanggal maupun waktu ya. Jadi ini bisa dilakukan perubahan apabila memang jadwal itu masih kosong, belum ada peserta yang terjadwal. Jadi waktu di sini masih bisa diperbaiki hanya apabila jadwal yang dibuat belum terisi peserta tes. Jadi sama sekali belum terisi. Kalau sudah terisi, maka icon pensil ini tidak akan muncul dalam tombol aksi. Kemudian, apabila terjadi pembatalan keseluruhan, itu bisa dilakukan ya. Tapi sekali lagi, apabila syaratnya memang jadwal ini sama sekali belum ada yang menggunakan. Terima kasih dan selamat mencoba.